Sampai ketemu hari Sabtu. Kamu menutup telepon dan sadar 2 hari lagi kamu mengadakan acara kumpul keluarga utama tahun ini. Daftar belanjaanmu sudah siap, jadi kamu pergi ke supermarket terbesar di kotamu. Kamu mengecek daftar dan mengambil semua secepat mungkin. Troli kamu penuh buah, sayuran, produk susu, daging, ikan, roti. Kamu hebat. 1 jam kemudian kamu pulang dan dengan bangga menyerahkan kantong belanja kepada nenekmu. Dia mengeluarkan belanjaanmu satu persatu dan mengerutkan dahi. Ternyata ikan dan daging yang kamu beli nggak segar. Lalu pisang dan sayuran hijau pun nggak akan bertahan sampai hari Sabtu. Nenek bilang dia akan menyelamatkannya. Kamu makan camilan enak biar nggak kelaparan saat belanja. Sekarang kamu nggak akan beli barang yang nggak dibutuhkan. Lalu kamu masuk ke mobil untuk melakukannya lagi. Belanja pintar berarti menjelajahi toko tempat kamu bisa menemukan semua makanan segar dan sehat. Buah, sayuran, produk susu, daging, dan ikan. Biasanya lorong tengah merupakan bagian makanan rendah gizi, jadi kamu melewatkannya. Kamu berhenti di bagian hasil tani. Nenek bilang kamu harus menghabiskan sebagian besar waktumu di sini dan untungnya kamu datang sebelum makan siang. Kebanyakan orang belanja produk segar saat mereka baru buka atau menjelang tutup. Kamu mengambil tomat yang sudah dikemas, tapi nenek mencegahmu. Buah dan sayuran yang sudah dikemas biasanya lebih mahal. Selain itu, kamu nggak bisa memeriksa isinya. Tomat matang bisa lebih berat daripada tomat mentah. Kulitnya harus lembut dan kencang, lalu aromanya harus seperti tomat. Stop! Jangan taruh produk setengah busuk itu ke troli. Bagian setengah busuk pada hasil tani merupakan tempat berkembang biak sempurna untuk bakteri. Coba cari mentimun keras yang tak bernoda atau lembek. Mentimun terbaik berwarna hijau tua. Jika kamu melihat titik kuning, artinya mentimun terlalu matang dan rasanya akan aneh. Sama halnya dengan paprika, warnanya harus pekat tanpa noda. Sekarang, balikan dan hitung tonjolannya. 4 tonjolan berarti bijinya lebih sedikit dan rasanya lebih enak. 2-3 tonjolan berarti rasanya pahit. Batang paprika segar selalu hijau, keras, dan renyah. Keluarkan kentang berkecambah ini dari trolimu sekarang. Ambil yang lembut dan keras, tanpa kulit keriput, titik hitam, atau potongan. Pilih selada yang hijau tanpa lubang atau tepian coklat. Semakin terang warna hijaunya, semakin bagus. Beralih ke buah dan beri. Nenek menjelaskan bahwa semangka yang matang akan memiliki batang coklat kering. Semangka berwarna kuning gelap ini pasti sudah lama ada di tanah hingga manis. Sama halnya dengan melon, melon dengan kulit kekuningan lebih manis karena sudah lama terjemur saat dipetik. Periksa batang pisang sebelum membelinya ya. Batangnya harus berwarna hijau sampai kuning cerah, bukan coklat. Ambil 1 pisang saja kalau kamu akan langsung memakannya. Pisang lebih awet jika berkelompok. Jangan nilai mangga dari warnanya. Sebaiknya tekan perlahan. Mangga yang matang akan sedikit empuk dan memiliki aroma buah pada ujung batangnya. Buah lebih kecil biasanya lebih manis, tapi aturan ini nggak berlaku untuk stroberi. Jenis berbeda punya ukuran berbeda, jadi yang lebih besar juga bisa enak. Pematangan berakhir saat dipetik, jadi pilih beri merah terang dengan daun hijau segar. Daun akan terlihat kering dan layu jika sudah lama dipetik. Lemon itu nggak punya banyak sari, warnanya pucat, artinya sudah tua. Lemon keras tanpa noda dengan kulit tipis lembut terasa lebih enak dan terasa lebih berat. Itu merupakan ciri-ciri yang bagus juga. Kamu belanja untuk acara besar, tapi jika tidak, jangan pernah belanja terlalu banyak pada sekali waktu. Jika segar dan organik, produk itu tak akan tahan lama. Selain itu, selalu pilih buah dan sayur yang sedang musim, harganya akan lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Berikutnya, madu. Ini terlihat aneh bagimu karena ada kristal di bawah stoplesnya, tapi nenek menjelaskan itu tanda madunya segar. Madu mengkristal saat suhu turun, warna yang kabur juga pertanda bagus, artinya lebih alami dan sehat, bukan hasil pasteurisasi. Kamu memeriksa daftar dan sadar kamu masih butuh roti. Kamu sudah tahu pilihan terbaik adalah roti whole grain. Kamu memilih dan membaca labelnya. Jangan pilih label yang tertulis dibuat dengan biji-bijian utuh. Pilih yang berlabel tepung gandum utuh. Semakin sedikit bahan semakin bagus. Kalau kamu tidak bisa melafalkan nama bahan tambahannya, kamu nggak mau itu ada di rotimu. Nggak boleh ada rasa dan warna buatan atau pengawet.
Kamu menekan pelan roti yang kamu pilih. Bingo! Rotimu kembali ke bentuk awal. Artinya kualitasnya bagus. Jika kamu melihat tanda jari di rotimu, mungkin itu sudah dibekukan atau proses pembuatannya salah. Kamu beralih ke bagian makanan kaleng, tapi nenek menghalangimu. Dia yakin makanan kaleng gak bagus buat kesehatanmu karena mengandung banyak natrium. Kamu meyakinkan nenek untuk setidaknya membaca labelnya dulu. Kamu selalu memilih makanan kaleng yang gak mengandung terlalu banyak garam atau gula. Makanan kaleng yang diawetkan dalam air atau sarinya merupakan yang paling sehat karena bahan buatannya lebih sedikit. Kamu menemukan tuna yang dikemas dalam minyak zaitun. Kemasannya tertutup rapat, jadi aman. Kamu tahu untuk tidak memilih kaleng berkarat. Itu bisa berbahaya. Sepertinya semuanya udah kamu ambil nih, kecuali daging dan produk susu. Kamu tahu, kamu selalu mengambilnya terakhir. Produk itu bisa busuk tanpa kulkas jika terlalu lama dibawa belanja. Kamu menyisihkan ruang di trolimu untuk melindungi buah dari sari daging mentah untuk berjaga-jaga. Daging merah harus berwarna gelap, ungu, merah, dan coklat. Itu pertanda dagingnya bagus. Daging babi harus berwarna merah muda terang. Aromanya harus enak, tidak boleh bau. Jika kamu melihat banyak serat, itu pasti dagingnya keras dan rasanya tajam. Tenderloin sapi nggak akan berurat karena itu sangat empuk. Bintik putih dan garis lemak di sepanjang otot merupakan tanda bahwa dagingnya berair dan empuk. Kalau kamu mau memasaknya nanti, pilih tanggal kedaluarsa terlama. Kamu bisa memakannya dengan aman setelah tanggal itu, tapi rasanya tentu lebih enak sebelum tanggal kedaluarsa. Jangan pernah membeli yang kemasannya kotor karena orang yang menangani pasti tangannya kotor. Jika ayam yang akan kamu beli memiliki kulitnya harus lebih pucat daripada dagingnya, bukan kuning atau coklat muda. Pinggirannya nggak boleh terlihat kering. Potongannya harus lembut dan seragam. Jika tidak dipotong dengan baik, akan ada sendi dan tulang kecil di makan siangmu. Ayam berumur 2 hari lebih di wadah, sebaiknya tetap disimpan di rak dan bukan dipindah ke trolimu. Nenek memilih ikan dan mengecek matanya. Dia menjelaskan ikan yang bagus akan memiliki mata menonjol dengan pupil hitam bersinar. Kulit ikan segar terasa halus, tidak lengket atau kusam. Tekan dagingnya, jika jarimu membekas di sana, ikannya tidak segar. Perhentian terakhir hari ini adalah produk susu. Kamu mengulurkan tangan ke bagian rak paling belakang untuk mencari produk dengan tanggal kedaluarsa paling jauh. Aturan sama berlaku untuk makanan beku, makanan kemasan, dan telur. Pegawai toko menaruh produk terbaru di belakang produk lama. Nenek menyarankan untuk memilih susu pasteurisasi karena kamu nggak beli susu mentah hari ini. Saat susu melalui pasteurisasi, mereka memanaskannya untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Itu nggak menghilangkan nilai gizi produk kok. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Saat memilih yogurt terbaik, perhatikan labelnya. Semakin banyak kata yang kamu lihat, semakin bagus. 3 bahan dasar cukup untuk membuatnya. Yang lainnya bisa pengawet dan gula yang nggak kamu butuhkan. Pastikan kamu melihat tulisan kultur hidup dan aktif di daftar bahan-bahannya. Jangan lupa beli keju, tapi jangan yang ini. Keju lembut seperti ricotta, keju krim, keju kambing, atau keju parut tidak boleh berjamur. Jamurnya bisa masuk dengan mudah, jamur tidak apa-apa pada keju keras. Kamu bisa memotong bagian berjamur dan kejumu masih bisa dimakan. Hore! Kamu selesai belanja, waktunya pulang dan masak. Dari kentang goreng kemasan yang ikonis sampai mesin es krim yang rusak, inilah 10 rahasia makanan cepat saji yang industri makanan cepat saji nggak ingin kamu tahu. Nugget ayam. Potongan renyah kemasan yang bisa kamu dapatkan dari waralaba restoran cepat saji. Makanan ini bahkan ada dalam menu makan siang di sekolah. Bagaimana kalau aku memberitahu bahwa nugget ayam nggak sepenuhnya terbuat dari ayam? Para peneliti mengambil sampel nugget ayam dari beberapa restoran cepat saji yang nggak disebutkan namanya untuk dianalisis. Mereka mengatakan salah satu sampel, misalnya, hanya mengandung 40% daging, dan ada juga yang mengandung 50% daging. Sisanya, kamu memakan berbagai macam bahan seperti lemak, jaringan pengikat, dan serpihan tulang. Banyak perusahaan makanan cepat saji yang menggiling daging bersama bahan-bahan tersebut. Semua itu kemudian menghasilkan potongan-potongan yang dibentuk dengan mesin. Kenapa? Mungkin karena cara ini lebih murah dan menguntungkan. Jutaan restoran di seluruh dunia menyajikan nugget ayam di menu mereka. Jadi, secara ilmiah, nggak adil untuk mengatakan semua nugget dibuat dengan cara ini. Tapi banyak penelitian yang menyiratkan demikian.
Semakin lama daging diproses, semakin banyak pula kandungan baik seperti vitamin B dan B12 yang hilang. Kenyataan pahitnya adalah produsen menambahkan bahan-bahan lain seperti natrium ke dalam campuran adonan. Natrium ditambahkan agar rasanya lebih enak. Ini adalah salah satu bahan yang membuat nugget menjadi sangat lezat. Tubuh kita membutuhkan natrium, tapi nggak terlalu banyak. Sayangnya, sebagian besar junk food mengandung lebih banyak natrium dari yang bisa ditoleransi tubuh kita. Jadi, mungkin lebih baik hindari makan makanan seperti ini terlalu sering. Restoran mencelupkan nugget ke dalam adonan tempura dan menggorengnya dengan minyak terhidrogenasi. Itu juga nggak baik untuk kesehatan. Tapi begitulah cara mereka mendapatkan warna keemasannya. Produsen memasukkan bahan tambahan ke dalam nugget. Lalu bagaimana dengan ayam panggang? Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat berbagai merek menawarkan ayam panggang sebagai pilihan yang lebih sehat. Penelitian juga sudah dilakukan terhadap ayam panggang. Dan pendekatan yang sama diterapkan di sini. Mengambil sampel ayam dari perusahaan makanan cepat saji ternama dan mengirimkannya ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut mengecoh masyarakat dengan mengiklankan produk-produk tersebut dengan memberi label sehat, alami, dan 100% dada ayam. Kenyataannya, ada beberapa bahan yang ditambahkan pada daging untuk membuatnya empuk dan juicy. Selain itu, bahan tambahan ini juga memudahkan proses memasak daging, proses pembekuan, dan pengangkutan, serta saat dipanaskan kembali nantinya gak akan kehilangan kelembapannya. Kelemahan dari semua zat aditif ini adalah memengaruhi nilai gizi dada ayamnya. Bahan-bahan ini tidak sehat bagi kita. Khususnya kita harus mewaspadai 3 hal. Yang pertama adalah natrium. Sampel makanan cepat saji mengandung 7 hingga 10 kali lebih banyak natrium dibanding dada ayam yang dimasak di rumah. Bayangkan saat ingin sekali makan burger keju, kamu mengurungkan niatmu dan memilih menu yang gak terlalu berisiko. Tapi ternyata beberapa sandwich ayam mengandung jumlah natrium yang sama atau bahkan lebih banyak daripada burger keju dengan kentang goreng ukuran sedang. Hal kedua yang perlu kamu waspadai adalah zat aditif fosfat. Zat aditif ini memungkinkan protein untuk mengikat lebih banyak air. Ini berarti daging putih dalam sandwich akan tampak lebih empuk bagimu. Setiap bahan yang mengandung kata fos di daftar komposisi adalah zat aditif fosfat. Jadi, sebaiknya hindari saja. Hal terakhir yang harus dihindari adalah gula dan pati. Gak hanya pada ayam panggang, tapi juga hampir di semua produk makanan cepat saji. Aku akui itu memang sulit untuk dicerna. Tepung jagung, gula, malt, semuanya ada dalam hidangan ayam panggang. Roti dan bahkan kentang goreng juga mengandung gula. Kemanapun mata memandang, ada gula di sana. Padahal ayam yang dimasak di rumah mengandung 0 gram karbohidrat, tapi sampel yang diteliti mengandung gula tambahan dan hingga 10% kalori dalam dada ayam berasal dari sana. Lalu apa pesan moral dari cerita ini? Kalau kamu termasuk orang yang peduli dengan kesehatan, mungkin sebaiknya carilah pilihan lain. Ada resep rahasia dari perusahaan seperti KFC dan Coca-Cola. Gak ada perusahaan yang mau membocorkan bahan-bahan yang membuat makanan mereka sangat lezat. Tapi dengan sedikit riset, kamu bisa mengetahui banyak hal. Mau tahu rahasia kentang goreng McDonald's? Ini tertulis di situs web mereka. Mereka menambahkan perisa daging sapi ke dalam minyak gorengnya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ternyata cara ini sudah biasa dilakukan oleh para chef dan restoran. Sebagai contoh, lemak bebek juga sering digunakan sebagai penyedap rasa di restoran-restoran kelas atas. Aku pencinta kentang goreng, jadi aku menambahkan fakta lain tentang kentang goreng. Sayangnya, kentang goreng lebih asin dari yang kita kira. Para ahli menyarankan orang dewasa sebaiknya mengonsumsi tidak lebih dari 2.300 mg natrium per hari. Coba tebak berapa jumlah natrium dalam kentang goreng McD ukuran besar? Setidaknya 400 mg. Kentang goreng klasik dari Burger King mengandung 732 mg dan Five Guys lebih tinggi lagi dengan 962 mg natrium. Lain kali, mungkin kamu bisa meminta pegawai untuk mengurangi takaran garam sebagai solusinya. Bayangkan ini, kamu sedang terburu-buru, tapi perutmu berteriak, "Beri aku makan atau aku akan memengaruhi suasana hatimu dan membuat hidupmu sengsara." Agar bisa makan dengan cepat, kamu pergi ke restoran cepat saji.
kamu memesan burger favoritmu. Tampilan dan aromanya seperti baru saja diangkat dari panggangan dan disajikan. Padahal enggak, mereka punya beragam jenis pemanggang yang didesain khusus untuk bisa memasak daging dengan sangat cepat. Maaf harus menyampaikan kabar buruk ini, tapi efek panggangan yang sempurna pada burger bukanlah hasil dari alat pemanggang, melainkan ditambahkan oleh pabrik. Kalau ingin tahu seberapa bersih sebuah restoran, lihatlah di bawah saluran es mesin soda di tempat-tempat yang memungkinkanmu mengambil minuman sendiri. Ini dia inspektur, kamu sudah memecahkan kasus ini. Berbagai penelitian menyebutkan jika mesin tersebut nggak dibersihkan dengan benar, es yang kotor dan terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bisa jadi ada jamur atau bakteri di sana. Proses membersihkan mesin es tidaklah mudah. Hal yang sama juga berlaku untuk mesin es krim. Rumornya, mesin-mesin es krim itu nggak rusak, hanya saja para pekerja nggak punya waktu untuk membersihkannya dengan benar. Kapan waktu terbaik untuk mendapatkan makanan yang enak dan segar? Di sini ada dua pendapat, dan keduanya punya alasan yang bagus. Tim pertama merekomendasikan untuk menghindari memesan makanan panggang di restoran waralaba dari pukul 19 hingga lewat tengah malam. Banyak mantan karyawan mengatakan bahwa terkadang mereka menyiapkan taquitos atau hotdog sekitar pukul 4 atau 5, tapi masih menunggu untuk menyajikannya hingga tengah malam. Itu nggak sehat. Tim satunya mengatakan sebaiknya kamu memesan antara pukul 11 hingga 13 atau antara pukul 18 hingga 20 untuk mendapatkan makanan yang masih baru. Karena itu waktu makan siang dan makan malam akan ada perputaran stok dan kamu bisa mendapatkan makanan yang masih baru. Perusahaan makanan cepat saji punya trik pemasaran, desain, dan psikologis untuk memikatmu dan membuatmu memesan. Tapi mereka nggak ingin kamu berlama-lama di dalam restoran. Kalau makan di tempat dengan pencahayaan temaram, di bawah lampu yang redup dan cahaya lilin, kamu pasti berlama-lama untuk menikmati makanannya. Sesuai namanya, kamu pun harus makan dengan cepat di restoran cepat saji. Mereka menggunakan lampu pendar dan pencahayaan penuh. Lantai dan mejanya pun memiliki permukaan mengilap yang membuat makanan terlihat bagus dan cerah. Ditambah lagi, musik yang diputar biasanya bertempo cepat dan keras. Ini dilakukan untuk mencegahmu menghabiskan waktu lama di sana. Meski begitu, mereka ingin memanfaatkan 20 menit pertama setelah kamu membeli makanan. Semakin cepat kamu makan, semakin lama waktu yang kamu butuhkan untuk merasa kenyang. Para ilmuwan mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi perut kita untuk memberi sinyal ke otak kamu sudah kenyang. Memang baik untuk makan di tempat yang bersih, tapi sebagian besar perusahaan ini menggunakan produk pembersih dengan kandungan bahan kimia yang sangat keras. Katakanlah staf membersihkan tempat tersebut di akhir shift. Mereka mengelap mesin soda dan permukaan panggangan. Lalu kamu datang pagi-pagi sekali keesokan harinya. Kamu mungkin masih bisa mencium bau bahan kimia tersebut pada makananmu dibandingkan dengan pelanggan lain yang datang ke sana di siang hari. Patty vegan bisa jadi nggak 100% vegan. Yang kumaksud adalah pemanggangnya, bukan dagingnya. Di sebagian besar restoran waralaba, burger vegan dimasak di atas pemanggang yang sama dengan burger daging. Apa kamu punya rahasia restoran cepat saji yang ingin kamu bagikan? Ceritakan pada sesama penggemar sisi terang di kolom komentar. Apa ini aman dimakan? Kadang kita melihat bintik-bintik aneh pada kentang dan bertanya-tanya apakah harus membuangnya? Berikut ini 10 fakta makan atau buang. Tahukah kamu bahwa setiap tahunnya sekitar 54 miliar kilogram makanan dibuang hanya di Amerika Serikat saja? Angka ini berarti hampir 40% dari seluruh makanan di Amerika terbuang sia-sia. Orang-orang membuang makanan saat nggak yakin dengan bahan-bahannya, itu tindakan pencegahan yang masuk akal. Tapi gimana kalau makanan itu aman untuk dimakan dan tampilannya aja yang nggak biasa? Makanan pertama dalam daftar ini adalah daging sapi. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam hal daging. Bayangin kamu membeli daging sapi mentah di toko, setelahnya kamu menyadari ada bagian berwarna coklat pada daging tersebut. Kalau kamu langsung membuangnya, dengerin penjelasanku ya, itu normal. Bahkan ada lapisan coklat juga di dalam daging sapi.
Apa warna merah terang berarti daging masih segar? Belum tentu. Saat daging pertama kali dipotong, warnanya marun. Jika segera dikemas dalam wadah hampa udara, warnanya akan tetap seperti itu. Tapi kalau daging terpapar udara selama 15 menit, maka oksigen akan menyebabkan perubahan warna menjadi merah. Warna merah berubah menjadi coklat saat reaksi biokimia dimulai. Hal ini bisa memakan waktu beberapa jam dan para pekerja di toko bahan makanan menggiling daging beberapa kali sehari untuk mendapatkan warna merah cerah karena mereka tahu konsumen berhati-hati terhadap daging sapi berwarna marun. Jika daging sapi dibungkus dalam plastik tembus oksigen, warnanya akan berubah merah terang setelah terpapar oksigen. Selama daging masih berbau dan terasa segar, serta disimpan dengan benar, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu menemukan garis-garis gelap di bawah cangkang udang? Hewan yang satu ini punya cerita yang mirip dengan daging sapi. Garis-garis hitam pada daging udang berkaitan dengan fenomena alam. Ini muncul secara bertahap setelah udang diangkat dari air. Daging terpapar oksigen dan warna hitam semakin terlihat seiring waktu. Pola udang itu sendiri juga bisa menjadi faktor. Garis-garis hitam ini bisa jadi merupakan perubahan warna yang terjadi secara alami pada udang. Kita ambil contoh kucing, mereka juga memiliki pola warna berbeda, tapi spesiesnya sama. Lain kali kamu bisa melakukan eksperimen mini di dapurmu, taruh beberapa udang bersebelahan dan amati perbedaan kecil pada pola warna udang. Udang akan berbau tidak sedap ketika sudah nggak bisa dimakan lagi, jadi kalau bau dan rasanya masih segar, jangan dibuang ya. Bolehkah memakan yogurt berjamur? Zat hijau di permukaannya sama sekali nggak menarik, tapi kalau bagian itu dibuang, di bawahnya akan terlihat yogurt yang bersih. Jawaban singkatnya adalah buang aja. Jamur hanya terlihat di bagian atas, tapi mungkin sudah masuk ke dalam. Belum lagi rasanya yang pasti tidak enak. Kebanyakan jamur nggak berbahaya, tapi ada juga loh yang menghasilkan zat beracun. Jamur hijau adalah jenis Penicillium. Apa kata itu terdengar nggak asing? Itu jenis jamur yang juga digunakan dalam antibiotik penisilin. Jangan seneng dulu ya, mengonsumsi yogurt berjamur nggak akan menyembuhkan infeksi bakteri. Jamur hanya akan merusak produk susumu. Pada tahun 2013, ada wabah terkait satu produk yogurt. Produsen menyerahkan produk tersebut ke toko-toko seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menerima banyak keluhan. Para konsumen mengatakan yogurt tersebut tampak seperti sup dan rasanya seperti sudah basi. Ternyata ada sejenis jamur yang mungkin melepaskan karbon dioksida. Itu membuat produk bersoda dan kembung. Perusahaan dan ilmuwan independen mengatakan jamur ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Tapi lebih dari 200 orang dilaporkan terkena dampaknya. Jadi hal-hal semacam ini masih bisa terjadi ya. Kamu harus mempercayai instingmu. Kalau kamu cukup beruntung melihat jamur dalam kemasan yang baru dibuka, hubungi produsennya. Kamu bisa menyelamatkan orang lain dari hal yang sama dengan memberitahu produsen tentang masalah sistemik dan mencegah potensi limbah produk di masa depan. Selain itu, produsen mungkin akan mengganti rugi dengan memberimu yogurt yang masih enak, atau lebih baik lagi, mereka akan memberimu kupon untuk mendapatkan produk gratis. Kenapa bagian dalam alpukat kadang terdapat bintik-bintik coklat ya? Sebenarnya itu bisa dimakan, tapi kamu mungkin nggak mau memakannya. Alpukat adalah sumber banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, serta nutrisi seperti magnesium, kalium, dan banyak lagi. Alpukat bekerja keras untuk menyimpan kandungan-kandungan tersebut. Nutrisi, air, dan gula banyak terkandung dalam buah ini. Iya, secara teknis alpukat digolongkan sebagai buah. Nah, alpukat punya saluran transportasi sendiri, layaknya pembuluh darah. Saluran ini biasanya nggak kasat mata sampai ada sesuatu yang nggak biasa. Alpukat mungkin disimpan dalam suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Akibatnya, sel-sel jaringan melemah dan mulai rusak. Para ahli mengatakan disimpan di lemari es setelah dipanen selama beberapa minggu sebelum dibeli, maka akan timbul kecoklatan pada serat-seratnya. Fenomena ini akan terlihat setelah alpukat disimpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu kok. Jadi, boleh dimakan atau harus dibuang nih? Boleh aja memakan alpukat yang berbintik-bintik coklat, tapi cicipi terlebih dulu ya. Rasanya mungkin nggak seenak alpukat biasa.
Gimana dengan bagian putih di bawah kulit kentang? Dimakan atau dibuang? Bagian ini juga seperti bekas memar berwarna gelap tapi tidak hitam. Kalau lapisan luar kentang terlihat normal, bagian putih yang tampak aneh itu bukanlah jamur. Kentang yang berjamur akan membusuk, dagingnya akan menjadi lunak, berkerut atau kenyal. Selama bagian luar kentang tampak bersih dan normal, kemungkinan tidak ada pertumbuhan mikroba berbahaya di dalamnya. Area putih yang mencolok ini bisa terbentuk karena memar pada kentang yang kemungkinan terjadi di ladang selama masa panen. Kesimpulannya, kentang ini boleh dimakan. Ada juga masalah lendir putih yang keluar saat kentang diiris. Kamu bisa melihat bekasnya di talenanmu. Para ahli mengatakan sebagian kentang memiliki kadar air dan pati yang lebih tinggi. Akibatnya, talenan menjadi sedikit lebih kotor dari biasanya. Gak perlu khawatir ya. Aku akan melanjutkan dengan bentuk kentang yang lain, bukan karena aku suka semua olahan kentang dan bisa memakannya di semua hidangan, mulai dari sarapan sampai makan malam, tapi karena ingin tahu apa sebenarnya bintik-bintik coklat pada keripik kentang. Boleh nggak sih kita makan atau harus dibuang? Anggap saja ini sebagai ketidaksempurnaan kecil, ini nggak mempengaruhi keamanan keripik. Bintik-bintik itu ada karena memar atau akibat proses menggoreng. Kadang kita mendapati bawang putih yang sudah tumbuh. Iya, bawang putih itu sudah bertunas. Pertanyaannya, apakah siung yang sudah bertunas boleh dimakan atau harus dibuang nih? Kalau tunas hijau ada di tengah siung bawang putih, gak apa-apa. Harap diingat bahwa rasa bawang putih akan lebih tajam dari biasanya. Tapi nggak masalah jika digunakan dalam makanan yang dimasak karena akan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Rasanya sih seharusnya nggak terlalu tajam. Boleh nggak sih kita makan apel yang berulat? Kebanyakan orang bahkan nggak tahan membayangkan nggak sengaja memakan apel berulat. Tapi itu masalah kebiasaan. Jadi jawabannya adalah ya, itu boleh dimakan. Lagi pula ulat menambah protein pada buah. Hewan-hewan ini nggak membawa parasit berbahaya. Mereka masuk ke dalam apel, bagian lubangnya mungkin nggak enak karena sudah agak busuk. Selain rasanya, bagian ini aman untuk dimakan. Yang mungkin nggak begitu aman adalah memakan apel yang jatuh. Apel yang jatuh itu mungkin sudah tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Pada saat itu mungkin cukup bagi bakteri berbahaya dari tanah untuk menyelinap masuk ke dalam apel. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengalami masalah kesehatan karena meminum jus dari apel yang jatuh tanpa dipasteurisasi. Iya, apel itu sudah terkontaminasi bakteri berbahaya.